Oke, pada pembahasan kali ini di sini kita akan ngebahas tentang Chromeflex. Oke, teman-teman. Jadi kemarin di beberapa pembahasan kita itu kita memakai PC ya, teman-teman ya, untuk melakukan instalasi Chromeflex dan menjalankan Chromeflex. Oke, jadi memanfaatkan yang ada gitu ya, dengan spesifikasi yang memang rendah ya, teman-teman ya. Tidak terlalu tinggi, cuman untuk RAM-nya yang 8 GB ya. Di sini kebetulan itu kan laptop adikku itu kan di sini dia Asus X441M itu kebetulan terjadi kerusakan di Windows-nya ya. Dan di situ error ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau reset sebenarnya bisa, cuman kebetulan itu folder instalasinya itu jadi satu ya dari sananya ya, karena memang untuk ini itu dulu pas aku beli include Windows sekalian ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak dapat installer Windowsnya gitu ya. Jadi dapat Windowsnya langsung dari sini. Jadi OEM itu ya, asli dari manufakturnya ini. Nah, cuman itu error dan kita nggak punya CD installernya juga gitu ya. Bahkan serial numbernya pun juga tidak diikutkan. Nah, seperti itu. Jadi saya tunjukkan langsung. Ini yang ada di atas ini kalian bisa lihat. Nah, di sini kan nilai Windows itu kan dia kayak gini. Nah, sehingga di sini kita akan menggantinya menggunakan SSD, teman-teman ya. Jadi hard disk yang ada di laptop ini ya, laptop ini tuh diganti SSD gitu. Nah, di sini untuk SSD yang kita pakai, kita coba copotkan langsung dari yang PC ya, teman-teman ya, yang ada di PC. Nah, di sini ini adalah prosesnya. Jadi kita buka satu persatu dan untungnya ya, untungnya itu untuk laptop ini, laptop Asus X441M ini gampang ketika misalnya kita mau ganti keyboard misalnya atau mau ganti hard disk dan beberapa yang part yang ada di sini, karena dia langsung ke sini. Jadi ada dua sisi gitu ya, enggak dua sisi. Jadi lebih gampang untuk ganti-ganti sendiri. Nah, seperti ini nih. Jadi ini copot, kita copot. Ya, kan udah dicopot semua nih. Jadi bautnya itu udah dicopot yang ada di bawah. Terus selanjutnya kita buka nih kayak gini. Jadi di atas ini jadinya kayak gini nih. Oke, saya akan tunjukkan sekelibet deh. Oke, jadi seperti ini kira-kira teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat di situ ada penampakan harddisknya ya, harddisknya ada di situ ya teman-teman ya. Itu ada harddisknya yang mau kita ganti karena ukurannya memang kecil. Itu jadi kita bisa ganti SSD. Kita bisa bersihkan di situ ya teman-teman. Jadi di atas itu ada kipas di situ. Kalau kalian lihat di situ juga untuk keyboardnya pun juga gampang kalau misalnya kalian mau ganti-ganti ya teman-teman. Karena tidak bolak-balik untuk sisinya, kalian tidak perlu untuk copot semua part, itu kan susah kalau copot semua part itu. Sebenarnya bisa, cuman makan waktu juga gitu ya. Nah, seperti itu kita bisa bersihkan untuk tarik ya pakai penyedot gitu ya di kipasnya itu biar bersih. Sini kita bisa copot. Nah, ini dia. Ini ketika kita sudah berhasil copot harddisk biasa 2,5 mm yang ada di PC ya, PC kemarin itu yang sudah terinstall Chromeflex, teman-teman. Nah, ini dia penemuan pentingnya ya di sini ya, teman-teman ya. Jadi di sini penemuan penting yang pertama adalah Chromeflex itu ternyata portable, teman-teman. Nah, di sini ya ukurannya sama, ini sama. Oke, kita bisa copot. Di sini aku pakai WD Green ya, teman-teman ya, WD Green. Tapi ini yang masih 120 GB yang saya install Chromeflex. Otomatis kita perlu untuk ganti ya. Jadi ke tempatnya yang harddisk tadi kita ganti ya, teman-teman ya. Jadi SSD ini kita taruh ke tempatnya yang harddisknya kita copot. Ya kayak gini lah intinya. Jadinya kayak gini nih. Jadi ini di replace sama SSD ya, teman-teman ya. Udah, setelah itu tinggal kita tinggal kita pasang kayak gini. Udah pasang ya seperti ini. Sudah, dan ternyata dia langsung buka, teman-teman. Jadi kita nggak perlu untuk, kalau misalnya kalian sudah menyimak di pembahasan kita tentang Chromeflex yang sebelumnya, itu kan kita bahas ya teman-teman, kita bahas bagaimana instalasi step by stepnya ya Chromeflex, dari kita membuat bootable dan lain sebagainya. Nah, ini langsung teman-teman ya, dia langsung kedeteksi Chromeflex kayak gini dan registrasi ulang ya teman-teman ya. Jadi masuk ke sini. Nah, gitu. Dan di sini kita masuk ke akun yang sama gitu ya teman-teman ya. Sudah kayak gini terus dan langsung kebuka nih, langsung masuk kita. Dan semua yang ada di sini tuh sama persis blok ya teman-teman. Artinya kita kayak memindahkan aja. Cuman yang tadi itu buat identifikasi aja. Ya pastikan juga kita masuk ke akun yang sama ya teman-teman ya. Akun yang sama yang kita gunakan di kemarin di PC ya, di PC kita. Semuanya sama teman-teman ya. Di sini kalau kalian lihat ini untuk Linux-nya pun di sini sudah terinstall ya. Jadi kalian tidak perlu untuk mengaktifkan lagi. Cuman memang agak lama. Dia butuh penyesuaian teman-teman. Ketika kita pindahkan dia kayak semacam initializing gitu ya, initializing. Jadi agak lama gitu kan. Nah, tetapi ternyata ini bisa teman-teman. Jadi kita nggak perlu untuk buat mengaktifkan Linux yang baru ya, kayak ketika kita mulai dari mengatur size dan lain sebagainya kan ini udah ada. Dan di sini kalau kalian lihat file yang ada di Chromebook kita, hasil recording yang kemarin pun yang ada di PC, di sini nggak hilang semuanya teman-teman ya, termasuk yang ada di Linux ini, file-file yang ada di situ. Nah, termasuk di sini yang ketika kita main di browsernya pun juga sama teman-teman ya di sini kalau kalian lihat. Jadi memang ini benar-benar Chromeflex ini dia portable. Memang butuh penyesuaian saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita pakai Chromeflex di
Kita coba pakai Conflag di sini teman-teman ya. Ini dia. Jadi di laptop Asus X441M yang notabene sebenarnya kalau misalnya kalian lihat spesifikasinya itu hampir mirip, untuk prosesor pun juga sama, dia memakai N4020, RAM-nya pun juga sama 4 GB. Cuman ya memang kelebihan ini ya ada di sini, ada di layarnya dia 14 inci dan berbagai macam hal yang ada di sini. Karena ini memang 14 inci, dia udah ada VGA ya. Jadi kalau misalnya di Chromebook itu dia hanya ada satu port untuk itu ya, Type C untuk semuanya. Kalau di sini ada port VGA, ada port HDMI, terus ada CD drive-nya pun juga ada gitu ya teman-teman. Itu CD drive ada di sini. Jadi di sini itu kan selain kelebihan yang itu tadi, jadi ada VGA, ada HDMI, terus ada banyak sekali port yang ada di sini. Dia juga ada ini teman-teman, karena memang 14 inci ya. Jadi ada CD drive. Nah, lalu apakah CD drive itu dia bisa gitu ya teman-teman ya? Bisa kita pakai ChromeFlex. Nah, di sini kita akan langsung tunjukkan pada kalian nih. Ternyata jawabannya bisa. Nah, tetapi di sini saya pengen validasi ini benar-benar valid ya teman-teman ya. Jadi langsung di sini kita nggak install driver apapun ya. Jadi semuanya itu langsung dari sini. Ini adalah driver MSI ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba aja di sini langsung kita masukkan. Jadi di sini kita langsung masukkan ke sini. Oke. Langsung ceklek. Oke, sudah. Oke, nice. Dan ternyata di sini kita lihat, oke, dia sedang membaca, teman-teman. Yap, dan ternyata dia terdeteksi. Ini merupakan salah satu yang membuat saya takjub ya. Kenapa ini? Karena ini ternyata tiba-tiba bisa. Ketika kita coba kemarin menggunakan eksternal gitu ya di Chromebook, nggak bisa. Kita bisa langsung membuka file. Nah, di sini teman-teman, dan filenya terbuka. Wow, jadi ini bisa teman-teman ya, oke. Nah itu yang pertama kali kita explore ya teman-teman. Jadi untuk ChromeFlex ini dia bisa kita menggunakan ini, menggunakan CD-ROM-nya ya teman-teman yang ada di sini ya. Kalau laptop kalian itu ada CD-ROM, wah kalian mungkin ini memiliki kesempatan untuk kayak gini gitu ya teman-teman. Dan ini untuk X441M ini dia bisa normal teman-teman, oke. Di sini pakai ChromeFlex. Oke, terbaca semuanya ya teman-teman ya di sini. Terbaca teman-teman. Oke, kita eject ya. Oke, nice. Nah, ini untuk menambah vocabulary yang ada di channel ini teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari validasi bahwa ChromeFlex itu dia ternyata bisa buat CD-ROM gitu kan, ini bisa teman-teman. Tetapi itu tergantung dengan perangkatnya ya, tergantung dengan perangkatnya teman-teman. Dan kalau untuk internal ya, ini yang saya coba internal bisa adalah ini ya, untuk Asus X441M. Dan kemungkinan besar ya, ini kemungkinan, tapi saya belum bisa memastikan karena ada banyak sekali model laptop kan. Nah tapi ini untuk mewakili saja. Jadi untuk internal di sini kira-kira untuk pakai laptop yang 14 inci dengan CD-ROM yang sudah include ini bisa teman-teman ya. Coba aja buktikan untuk laptop-laptop kalian. Kalau misalnya laptop kalian bisa sematkan di kotak komentar untuk memberitahu pengunjung lainnya bro, oke. Seperti itu. Dan untuk yang eksternal itu yang agak belum bisa saya pastikan juga, karena ketika kita coba memang nggak bisa gitu kan. Oke, sudah clear ya. Nah terus di sini kita explore yang lainnya bro. Jadi tadi yang pertama portable ya. Jadi untuk flag ini dia portable, bisa dari PC langsung kita masukkan ke sini. Misalkan satu SSD ya teman-teman. Jadi enaknya gitu. SSD-nya kita langsung pindah sini. Cuman agak lama untuk initializingnya gitu. Jadi kayak penyesuaian ke device yang baru. Pas kita mengaktifkan Linux-nya, ya ngeklik aplikasi Linux yang sudah terinstall sebelumnya ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengaktifkan step by step dari awal Linux environment-nya. Udah aktif ya sesuai dengan yang udah kita aktifkan di PC. Cuman memang butuh penyesuaian yang lumayan agak lama gitu, dan file-file kita pun juga tidak hilang. Nah yang kedua yang tadi ya teman-teman, jadi ini bisa kita gunakan untuk CD-ROM gitu ya. Kalau misalnya di laptop kalian itu udah ada ini CD-ROM-nya seperti itu. Nah selanjutnya di sini kalau misalnya kalian lihat, ini kita akan coba untuk explore ya teman-teman ya. Jadi udah dapat 2 poin ya. Sekarang yang nomor 3 itu adalah ini teman-teman. Jadi ketika kita kemarin itu ada permasalahan tentang WiFi gitu ya, WiFi di ChromeFlex teman-teman ya. Ketika kita install di PC gitu ya, karena memang di PC-nya itu tidak ada include langsung adapter ya teman-teman ya. Biasanya motherboard yang mahal-mahal yang seri Z ke atas itu ya, yang sudah include untuk adapter WiFi di dalamnya. Tapi ketika kita pakai adapter WiFi di luar itu nggak bisa, oke. Dan di sini itu ternyata lancar teman-teman ya. Jadi untuk laptop ini kan memang dia sudah dibekali untuk WiFi adapternya yang di dalam ya, di portnya langsung. Jadi di sini bisa teman-teman. Ini terhubungnya kita pakai WiFi. Terus untuk Bluetooth nih, untuk Bluetooth kita akan coba pairing ke sini ya, ke Logitech ini yang Bluetooth kayak gini ya. Ini kita akan pairing langsung. Nah seperti ini ya, kita pairing, kita klik lama.
karena ini bisa dua device. Nah, sampai kayak gini ya, titik-titik kayaknya. Setelah itu di sini kita bisa langsung cari, coba sambungkan ke perangkat baru. Nah, di sini udah ada ya, teman-teman. Langsung masuk. Kita lihat. Dan oke, teman-teman. Ini bisa, oke? Jadi Bluetooth ini normal, teman-teman, ternyata. Ternyata ketika kita mencoba Chrome Flag ini di laptop, ini ya untuk poin yang keempat ya, teman-teman ya, Bluetooth ya. Ternyata ini normal, teman-teman ya. Kayak pengalaman ketika kita memakai di Chromebook gitu kan. Nah, terus untuk Play Store ya, sebenarnya ini yang memang nggak ada di Chrome Flag, itu memang Play Store. Jadi memang Play Store sendiri dia adanya cuma ada di Chromebook untuk saat ini ya. Untuk saat ini dari yang saya baca kayak gitu ya. Jadi belum ada. Jadi untuk Play Store itu memang dia hanya ada di sini di Chromebook aja. Oke, kita udah dapat 4 poin. Nah, selanjutnya di sini kalau kalian lihat untuk interface dan lain sebagainya ini sama ya, teman-teman ya. Saya sudah bahas sekilas di sini ya ketika kita pakai PC ya, teman-teman. Tapi di sini kita mengambil beberapa poin yang memang belum kita pakai, yang belum kita sampaikan gitu kan. Terutama tentang laptop ya, teman-teman. Karena ada banyak sekali hal ternyata di sini yang memang beda ya dengan yang PC gitu ya. Sehingga di sini menimbulkan beberapa kesimpulan baru bahwa untuk Chrome Flag ini dia di laptop ini cukup bisa normal gitu ya, teman-teman ya. Dan ini untuk kita membuat ini ya, teman-teman ya. Jadi untuk screenshot ini udah bisa, teman-teman. Terus di sini untuk video pun juga sama di sini. Tuh kan, dia bisa ngerekod juga, teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, ngerekod juga. Jadi untuk yang nomor 5 ya, poin nomor 5, untuk screenshot itu dia oke ya, teman-teman ya. Jadi Chrome Flag di laptop oke. Selanjutnya di sini kita juga bisa langsung ganti-ganti keyboardnya. Terus untuk tema gelap dan tema terang juga kita bisa ganti. Mode malam juga bisa ya, teman-teman, kayak gini kalian lihat. Nah, ini berubah ya. Terus untuk ini kecerahan ya, kalau misalnya di komputer kita tidak bisa ngatur ini, dan di laptop ini bisa. Lihat sendiri aja di sini di laptopnya ini kan, teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk audionya juga sama. Ini aku pakai ini ya, pakai capture card, dan di sini juga terdeteksi ya semuanya, teman-teman. Jadi untuk audio yang ada di sini ya, poin nomor 5. Poin nomor 5, nomor 6 ya, nomor 6 lah ya, nomor 6 ya. Untuk audio di sini oke ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada device baru untuk audio, keluaran audio dia akan langsung nambah sendiri. Dan yang nomor 7 di sini saya pengen menunjukkan pada kalian ini adalah Chrome. Oh, ini belum saya atur mirroring ya. Bentar, saya mirroring dulu perangkat, tampilan, dan di sini mirroring. Oke, teman-teman, ya. Sudah mirror ini. Ketutupan ya. Di sini kalian lihat di bagian bawah tentang, dan ini yang terbaru ya, teman-teman ya. Periksa yang terbaru. 105 ya. Dan ketika kalian lihat di diagnosis, ini yang ke-8 ya, yang ke-8, tambahin sendiri aja. Nah, ini dia ya, teman-teman ya. Jadi yang saya katakan tadi ya, untuk ini prosesornya itu sama 1.8 sampai 1.1 sampai 2.8 ya. Sama dengan Chromebook yang kita miliki. Dan ketika kalian lihat kecepatannya ini kisarannya segini ya, teman-teman ya. Ini juga ada pengujian. Terus untuk memorinya dia juga sama ya, kisarannya seperti ini karena memang 4 GB ya, sama. Dan untuk konektivitas dan lain sebagainya. Oke, seperti itu yang nomor 8 ya. Terus untuk yang nomor 9 adalah ini, dictation. Oke, teman-teman. Jadi ketika kita bahas kemarin, itu ya kita bahas di PC. Oke ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Ketika aku bahas di PC, kita tidak bisa menggunakan dictation dengan baik walaupun kita sudah pasang mikrofon eksternal. Nah, tetapi di sini bisa, teman-teman. Kita akan coba di sini pakai teks ya. Nah, ini dia. Jadi kita pakai teks. Nah, ini kita bisa aktifkan nih langsung di sini ya untuk mengetik ya, teman-teman ya. Oke, di sini saya mencoba untuk menggunakan Chrome Flag di laptop Asus. Oke, kalian lihat di situ. Dan itu bisa, teman-teman, bisa menulis kayak gitu. Dictationnya bisa berjalan dengan baik. Wah, padahal ini merupakan ketika kalian lihat di videoku sebelumnya, ini merupakan salah satu fitur yang menarik untuk saya ketika saya pengen beli Chromebook ya. Jadi jauh-jauh hari dulu kalian bisa lihat di pembahasan kita. Jadi dictation ini merupakan salah satu fitur unggulan di Chromebook. Nah, tetapi di sini untuk Chrome Flag ini dia ketika kita jalankan di laptop ya, laptop ternyata dia bisa, teman-teman ya, lancar juga sama. Apalagi dengan koneksi ya, karena ini memang online, jadi pastikan koneksi internetnya juga lancar gitu ya, teman-teman ya. Dan ini agak ada yang tulisan yang nggak match ya. Kita lihat, kalian lihat ini sedang ya, teman-teman. Kalau pas lagi weak itu kadang tulisannya ngaco. Nah, seperti itu. Dan ini udah bisa, teman-teman. Saya rasa udah cukup membantu kita ketika kita pakai Chrome Flag ini di laptop.
Nah, terus selanjutnya untuk ini ya teman-teman ya, ini juga bisa lacrosse teman-teman ya. Jadi bisa Chrome dan Chrome untuk versi lacrosse-nya. Seperti ini. Jadi padahal itu juga fitur unggulan juga ya teman-teman ya di poin nomor 10 ya. Oke, seperti itu dan ini bisa kita gunakan Chrome Flag dan lacrosse. Oke, nah selanjutnya di sini untuk yang bagian file nih. File juga sama ya. Untuk ini kalian lihat ini ada open ini ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengikuti di channel kita pembahasan tentang konten yang tentang Chromebook, gitu kan kita membahas tentang ini teman-teman ya. Jadi fitur sharing yang ada di sini ini nomor 11 ya. Jadi kita itu bisa berbagi menggunakan Samba ini ya teman SMB. Sebenarnya cuman berbagi file aja kita ngambil dari misalnya komputer Windows ya teman-teman ya. Atau yang mendukung untuk jadikan server Samba. Karena untuk yang Chrome ini dia untuk jadikan server saya belum bisa langsung ya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa pakai di Linux-nya. Cuman di sini kita hanya bisa ngambil. Tadi yang server itu yang ada di Windows biasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa berbagi file dengan gampang pakai ini gitu ya teman-teman. Ya memakai ini yang sudah include ada di sini nih. Dan nantinya akan kayak gini. Jadi kita nggak perlu untuk ngatur-ngatur lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah mengatur di suatu komputer gitu ya, udah kita buat drive-nya di sini, maka dia akan ambil kayak gini. Nah seperti ini, oke? Untuk file Linux dan lain sebagainya. Nah ini menyesuaikan ya karena di sini untuk laptopnya ini SSD ya teman-teman ya, SSD yang tadi ya teman-teman. Jadi lumayan cepat juga, lebih cepat dan SSD-nya juga 120 ya. Jadi penyimpanannya juga lumayan banyak kalau misalnya kalian mau install aplikasi gitu kan di Linux juga oke 120. Cuman 120 itu sekarang udah jarang ya. Minimal itu 240 sekarang di marketplace itu ya. Langsung saja di sini ini poin yang nomor 12 yang nomor 12 adalah di sini. Ketika kalian lihat, ini kita pakai Inkscape ya, teman-teman ya. Di sini kita muat ulang Linux. Oke. Jadi tadi kan kita mematikan ini ya, mematikan ini. Dan ini butuh dimuat ulang. Nah, ketika kita jalankan software-software yang biasa kita jadikan highlight di Chromebook gitu ya, kayak Inkscape, terus ada mungkin game juga, Krita juga untuk membuat desain art gitu kan. Nah, ini bisa juga sama lancar teman-teman ya, sama. Dan ini juga bisa menggunakan touchpad. Ini juga bisa menggunakan drawing pen ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk Inkscape dan lain sebagainya itu lancar bisa, teman-teman, oke. Kalian juga bisa pakai Flatpak. Nah, terus untuk Steam ya, nanti untuk pembahasan selanjutnya ya, teman-teman. Jadi kita coba untuk install Steam di Chrome Flash. Oke, jadi itu beberapa highlight. Jadi agar video ini tidak terlalu panjang juga. Jadi itu ada highlight penting ya, teman-teman ya. Yang ternyata ketika kita coba di sini di Chromebook di Chrome Flash gitu yang kita install di Asus X441, ternyata bisa lancar kayak gini, teman-teman. Ya, bisa lancar kayak gini gitu ya. Dan ini juga cukup membuat saya kayak wah ternyata bisa ya kayak gitu. Nah seperti itu bro. Jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga itu menambah wawasan buat kalian semuanya. Oke, terutama bagi yang sudah subscribe kita lama ya teman-teman ya. Terima kasih mengikuti konten-konten kita gitu ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita memang bahas tentang seputar komputer. Cuman untuk beberapa dekade, beberapa bulan ini memang kita sedang fokus kita bahas ke Linux ya teman-teman, di sini Chromebook ya, Chromebook dan tambah lagi Chrome Flag ya teman-teman. Jadi sebelumnya Chromebook aja, di sini kita sekarang tambahkan Chrome Flag ya di sini di pembahasan-pembahasan yang ada di ramancyber.net seperti itu. Dan nanti kita akan coba untuk kategorikan ya, jadi untuk mempermudah teman-teman semuanya gitu ya, karena kita masih belum bisa mengkategorikan gitu ya, belum ada waktu ini, masih ngejar konten sebenarnya teman-teman ya, masih ngejar kontennya gitu ya teman-teman, sehingga nanti pelan-pelan kita akan coba untuk manajemen ininya kontennya, sehingga nanti untuk kategori-kategori yang ada di sini bisa kalian bisa mendapatkan kontennya langsung berdasarkan kategori yang ada di situ ya, yang berkaitan tentang komputer, dunia komputer gitu kan, dan sistem informasi yang ada di sini. Oke, kira-kira seperti itu, bro. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.